Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pembahasan yang terdahulu tentang syarat-syarat wudhu, yang mana pada bab ini kita melakukan praktik baca kitab atau tutorial cara mengharokati Arab gundul yang terdapat pada kitab Safinatun Najah, yang mana pada video sebelumnya kita telah sampai kepada syarat wudhu yang ketiga. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua itu tamyiz, yang ketiga itu adalah suci atau bersih dari haid dan nifas. Kemudian kita akan membahas lanjutannya, yaitu syarat wudhu yang keempat atau lafaz setelahnya yang masih belum diharokati. Kita langsung saja mencoba untuk mengharokati sisa-sisa lafaz yang masih gundul tersebut agar terisi oleh rambut, agar tidak gundul lagi dan mampu dipahami maksud dari bentangan lafaz yang terpampang di depan kita ini. Kita mulai dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Waw di sini merupakan huruf dan hukumnya mabni. Jadi sebuah kalimat yang terdiri dari satu kata yaitu waw, itu kemungkinan terbacanya hanya satu saja, yaitu berharokat fathah. Tidak ada jenis kalimat yang terdiri dari satu huruf yang berupa waw yang berharokat dhamma ataupun waw yang berharokat kasrah. Jadi langsung saja kita harokati fathah wa yang merupakan kalimat huruf hukumnya mabni. Nah, masalahnya sekarang kita menentukan waw di sini merupakan waw apa? Apakah waw athof ataupun waw yang lainnya? Nah, untuk menentukannya maka kita membutuhkan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Kita lihat waw di sini. Kita prioritaskan waw di sini sebagai waw athof. Kenapa? Karena waw ini merupakan waw sisa yang mana pembahasan dari rincian asyarah atau badal ba'du mingkulnya itu belum dibahas total. Jadi butuh teman-teman lainnya sebagai pendamping. Artinya syarat wudhu itu kan ada 10. Karena yang sudah dibahas itu ada 3. Masih belum melampaui dari yang 10, maka kita prioritaskan waw di sini sebagai waw athof. Tapi jika pembahasan setelahnya itu tidak cocok menjadi bagian atau salah satu dari badal ba'du minkul dari lafaz sebelumnya, maka kita kesampingkan waw athof ini menjadi waw istinaf ataupun waw hal ataupun waw yang lainnya, atau juga bisa menjadi waw i'tiradiyah, tergantung dari kesesuaian dalam pemaknaan. Apakah dia akan menimbulkan makna yang rancu atau aneh dalam pembahasannya, artinya bisa diterima oleh akal apa tidak. Nah, untuk mengetahui waw tersebut waw apa, kita juga membutuhkan bantuan dengan adanya syarah. Dalam syarah itu biasanya ada penjelasan yang menegaskan bahwasanya waw tersebut waw apa. Nah, dalam syarah tersebut setelah wawnya ada tanda kurung, kemudian ada lafaz setelahnya. Nah, waw. Nah, ini merupakan contoh penggalan dari kitab syarahnya. Nah, yang dalam kurung ini disebut dengan matan atau redaksi utama, sedangkan yang di luar kurung ini merupakan syarah atau bagian lafaz sebagai penjelas dari lafaz yang terdapat pada matannya, artinya pada redaksi utama. Nah, di sini di luar kurung atau pada syarahnya itu terdapat lafaz ar-rabi'u an-naqa'u. Nah, dengan adanya syarah di sini maka kita dapat mengetahui bahwasanya waw di sini bisa dibaca menjadi dua. Yang pertama, waw sebagai waw istinaf, artinya waw yang merupakan pembukaan atau pendahuluan dari kalimat baru, yang mana kalimat setelahnya itu harus berupa mutada ataupun jumlah fi'il ataupun kalimat yang berhubungan dengan awal kalimat lainnya. Nah, di sini karena isim ma'rifah di awal kalimat maka menjadi mutada, khobarnya itu adalah an-naqa'u. Nah, huruf jar setelahnya itu merupakan ta'alluq dari lafaz an-naqa'u, sama seperti lafaz sebelumnya. Jadi secara tidak langsung dalam kitab matannya kita mengetahui bahwasanya an di sini merupakan ta'alluq dari lafaz yang terbuang, yaitu an-naqa'u. Jadi wawnya di sini merupakan waw athof atau waw yang menjadi penghubung dengan lafaz sebelumnya. Nah, ini dia an. An di sini merupakan huruf jar yang mana ta'alluqnya itu adalah an-naqa'. Artinya jika setelahnya ada huruf yang sama, yaitu an yang merupakan huruf jar, dan setelahnya juga ada waw yang merupakan kata sambung atau kata yang menyamakan kedudukan lafaz sebelumnya dengan lafaz setelahnya, maka jumlah yang sama atau kalimat yang sama pada lafaz setelahnya setelah waw tersebut boleh dibuang, seperti lafaz naqo. Naqo ini kan asalnya terletak setelah waw, wan naqa'u amma yamna'u. Nah, karena waw di sini merupakan huruf athof yang mengatofi lafaz sebelumnya dan terdapat jenis kalimat yang sama, maka kalimat yang sama tersebut dibuang. Mana yang sama? Yaitu an-naqa'u pada lafaz sebelumnya dengan an-naqa'u pada lafaz yang sebelum lafaz amma.
Nah, mana tanda ataupun simbol yang dapat kita ketahui yang menjadi tanda bahwasanya kalimat tersebut dibuang, yaitu huruf jar an yang terdapat pada anil haidi dan huruf jar an yang terdapat pada amma. Karena sudah ada an yang ta'alluq kepada lafaz sebelumnya, dan kebetulan lafaz sebelumnya di sini adalah sama, yaitu an-naqau, maka an-naqau-nya tersebut dibuang, dan wawunya di sini menjadi perantara atau penghubung antara lafaz setelahnya yang berupa ta'alluq dari an dengan lafaz sebelumnya yang merupakan anil haidi, sama-sama mempunyai ta'alluq an-naqau, maka jumlahnya boleh dibuang karena sama. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ambil contoh yang mirip dengan situasi di atas. Saya membeli buah apel, koma. Nah, koma di sini merupakan waw athof, yang mana artinya waw athof itu adalah dan karena dannya tersebut keberadaannya terlalu banyak dalam satu kalimat, maka diganti dengan koma. Kemudian setelahnya itu adalah lafaz buah mangga, koma, buah manggis, dan lain-lain. Nah, di sini karena setelah huruf athof tersebut ada lafaz buah dan sebelum dari huruf athof tersebut ada juga lafaz buah, maka untuk meringkas kata tersebut, buah yang terletak setelah huruf athof ataupun koma di sini boleh dibuang. Di sini buah mangga, buahnya dibuang menjadi mangga. Buah manggis, buahnya boleh dibuang menjadi manggis, karena sudah ada satu kata yang mewakili dari kata lainnya, yaitu buah. Maka bisa menjadi saya membeli buah apel, mangga, manggis, dan lain-lainnya. Jadi keberadaan buah pada kata buah mangga itu boleh dibuang karena diatofkan dengan lafaz sebelumnya yang sudah mempunyai kata buah. Begitu juga dengan lafaz manggis setelahnya. Keberadaan kata buahnya boleh dibuang karena diatofkan dengan lafaz sebelumnya yang sudah mempunyai kata buah. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari huruf athof, yaitu huruf yang menyamakan keberadaan lafaz setelahnya disamakan dengan lafaz sebelumnya, artinya mempunyai kedudukan yang sama. Jadi kita tahu bahwasanya waw di sini bermakna waw athof yang bermakna dan. Sedangkan amma ini merupakan kata yang berasal dari dua kata, yaitu an huruf jar dan ma. An dan ma. Nah, an di sini merupakan huruf jar, artinya itu adalah dari, sama seperti lafaz sebelumnya an, yang mana merupakan penggalat kata atau syibih jumlah yang ta'alluq kepada lafaz sebelumnya berupa an-naqau, atau berkaitan dengan lafaz sebelumnya yang berupa an-naqau yang tersimpan. Kenapa tersimpan? Karena terletak setelah waw athof dan keberadaannya syarih, artinya telah diwakili dengan adanya lafaz sebelumnya, yaitu an-naqau. Jadi untuk meringkas keberadaan suatu kalimat agar tidak terlalu panjang, maka lafaz yang sama yang dihubungkan dengan huruf athof boleh dibuang, yang berupa an-naqau yang tersimpan atau terbuang. An di sini bermakna dari. Karena menyimpan lafaz an-naqau, maka kita keluarkan dalam pemaknaannya. Maknanya itu adalah dan bersih dari. Ma-nya ini bagaimana? Ma di sini merupakan isim mausul atau kata penghubung yang bermakna sesuatu yang. Nah, yang di sini merupakan silahnya. Silah yang berupa jumlah yang terletak setelahnya. Nah, ma di sini merupakan ma mausul, bukan ma istifham. Karena jika ma istifham, jika sebelumnya itu berupa huruf jar an, maka alifnya hilang. Penulisannya itu berubah menjadi amma. Nah, penjelasannya ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi ma di sini merupakan isim mausul yang bermakna sesuatu. Nah, an di sini karena ada dua huruf yang berdekatan, yaitu nun mati bertemu dengan mim, maka ketika disambung maka dijadikan satu, diidghamkan atau ditasdidkan, dan lafadznya nun dengan mim ini dimasukkan, dijadikan satu menjadi amma, dari sesuatu. Ma di sini merupakan isim mausul hukumnya mabni, mahalnya dalam keadaan jar karena terletak setelah huruf jar, yaitu an. Nah, karena di sini merupakan isim mausul, maka setelahnya itu harus ada silah. Silah yang menjadi sifat dari isim mausul tersebut. Biasanya silah itu berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, kata setelahnya kalau bukan mubtada pasti berupa fi'il, susunan fi'il. Dan di sini karena bukan merupakan isim, maka bukan mubtada. Tentunya ini merupakan fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Tahu dari mana kalau lafaz di sini merupakan fi'il mudhari'? Karena diawali dengan huruf mudhara'ah ya. Nah, masalahnya kita memberikan harokat di sini dibaca apa? Yumni'u, yumna'u, yumanni'u, atau yumanna'u.
Nah, untuk memberikan harokat kita cari dalam kamus, dan kata yang diambil itu adalah kata yang merupakan asal, artinya kata yang belum diolah apa-apa dengan tambahan huruf lainnya, artinya kata yang masih dalam bentuk sulasi munjerot. Jika dilihat dalam kamus, lafadz ini berasal dari kata mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u. Nah, arti dari garis atas ini dalam kamus itu adalah ain fi'il pada fi'il mudhari'nya. Mana yang disebut dengan ain fi'il? Ini ain fi'il, ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Nah, di sini jika dalam kamus bertuliskan seperti ini, maka ini menandakan bahwasanya ain fi'ilnya berharokat fathah. Yamna'u, yang berarti mencegah. Coba kita rangkai dengan lafaz sebelumnya. Dan bersih dari sesuatu yang mencegah. Cocok apa tidak? Jika tidak cocok, maka kita coba dengan lafaz yang lainnya. Kita coba dulu pada lafaz ini, lafaz yang masih murni, lafaz yang belum mendapat tambahan apapun, artinya masih sulasi munjerot. Yamna'u, secara makna ini cocok-cocok saja, artinya tidak mengganggu terhadap keberadaan lafaz sebelumnya, artinya tidak membuat lafaz sebelumnya tersebut menjadi bingung dalam pengertian. Yamna'u. Nah, yamna'u di sini merupakan fi'il mudhari' diawali dengan huruf mudhari'ah ya. Kemudian fi'il mudhari'nya di sini dalam bentuk rafa. Kenapa dalam keadaan rafa? Karena tidak ada salah satu amil yang mempengaruhi fi'il mudhari' tersebut. Nah, biasanya amil yang mempengaruhi fi'il mudhari' tersebut adalah amil nawasib atau amil nasab dan amil jawazim atau amil jazm. Nah, karena sebelumnya tidak ada salah satu amil tersebut, maka fi'il mudhari'nya di sini harus dibaca rafa. Nah, amil yang menyebabkan fi'il mudhari' tersebut dibaca rafa itu adalah amil maknawi tajarrud. Karena kesepian atau kesendiriannya lah yang menyebabkan fi'il mudhari' tersebut dibaca rafa. Maksudnya kesendirian itu sepi dari amil nasab ataupun amil jazm. Oleh sebab itu dibaca rafa. Rafanya dengan dhammah karena fi'il mudhari'nya tidak bertemu dengan syai' pada akhirnya. Di sini tidak ada waw jamak, ya muannas mukhatabah ataupun alif tasniyah. Maka rafanya dengan memakai harokat dhammah. Nah, yamna'u di sini karena merupakan jumlah yang terletak setelah ma mausul, maka kedudukannya itu menjadi silah. Artinya menjadi sifat pada ma mausul tersebut. Oleh sebab itu dalam pemaknaannya tadi dimaknai yang, dan bersih dari sesuatu yang mencegah. Nah, biasanya setelah mausul itu pasti ada silah yang berupa jumlah, dan juga ada satu komponen lagi yang harus terdapat pada mausul tersebut, yaitu dhamir robit atau aid yang terdapat pada lafadz setelahnya yang kembali pada mausul yang sesuai. Mana dhamirnya? Kita cari lafadz setelahnya. Oh, tidak ada dhamirnya. Jadi jika tidak ada dhamir yang tampak secara zahir yang merupakan robit atau aid dari silah itu sendiri, maka kita tentukan bahwasanya dhamirnya itu pasti berupa mudmar, artinya tersimpan atau mustatir. Nah, di mana letak dhamir robit tersebut? Yaitu pada fi'il mudhari' yang tersimpan berupa huwa, yang kembali kepada ma mausul yang sesuai. Nah, kembali pada ma. Tahu dari mana kalau dhamirnya itu berupa huwa? Karena fi'il mudhari'nya tersebut diawali dengan ya. Yang indikasi ya tersebut adalah ghaib. Biasanya itu adalah dia, mereka. Bisa mufrad, bisa mereka, atau dia dua orang. Nah, karena setelahnya itu tidak ada waw jamak ataupun alif tasniyah, maka kecenderungan dibaca dia dua ataupun mereka itu tidak bisa. Maka sudah tentu maknanya itu adalah dia yang berdhamir huwa, bukan huma ataupun hum. Hum ini bermakna mereka, huma ini bermakna dia dua orang. Kenapa tidak bisa huma? Karena di akhir fi'il mudhari'nya tidak ada alif tasniyah. Kenapa tidak bisa hum atau mereka? Karena di akhir fi'il mudhari' tidak ada waw jamak. Nah, oleh sebab itu dhamir yang pantas yang terdapat pada fi'il mudhari' tersebut yang menjadi fa'il itu pastilah berupa huwa yang kembali pada ma. Nah, keberadaan dhamirnya di sini menjadi fa'il. Karena yamna'u di sini merupakan fi'il dan jenisnya fi'ilnya itu adalah fi'il muta'addi, artinya membutuhkan terhadap maf'ul, maka carilah lafadz setelahnya yang berupa isim yang pantas menjadi objek atau maf'ul dari fi'il tersebut. Kita lihat. Lafadz setelahnya dijumpai dua lafadz, yaitu lafadz wusulul ma'i, dan ini merupakan isim. Kita langsung saja hukumi sebagai maf'ul. Jika tidak tepat, maka kita robah menjadi kedudukan lainnya. Wusul lal ma'i.
Dan kedua lafaz di sini dihukumi sebagai idhofah. Kenapa? Karena indikasi pertama, lafaz pertama itu tidak ada al, dan lafaz kedua itu ada al. Kita coba dengan idhofah. Tapi jika tidak pantas, maka itu bukan idhofah. Wusul ini berasal dari lafaz wasola, yasilu, yang artinya itu adalah sampai. Wasola yasilu, masdarnya wusul, wusulun atau wusulan. Nah, harokat waw pada awal lafaz wusul itu dibaca dhammah karena merupakan masdar. Tapi jika dibaca fathah menjadi wasul, maka maknanya berubah. Karena waw yang berharokat fathah pada lafaz wasul ini menjadi tanda bahwasanya lafaz tersebut merupakan isim fa'il yang bermakna sangat, artinya isim fa'il yang bersigot mubalaghah. Nah, artinya dari sampai itu berubah menjadi orang yang banyak memberi, atau kafirul ato, dermawan lah, orang yang banyak memberi. Jika dicocokkan dengan lafaz tersebut, maka lafaz tersebut tidak pantas menjadi maf'ul, karena maknanya itu keluar dari pembahasan syarat-syarat wudhu tersebut. Oleh sebab itu yang pantas itu dibaca dhammah yang menjadi masdar dari lafaz wasola yang artinya sampai. Karena usul al-ma'i di sini merupakan susun idhofah, maka lafaz pertama itu disebut dengan mudhof dan lafaz yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Syarat mudhof tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Oleh sebab itu dengan fathah tanpa tanwin atau tanpa al karena dimudhofkan dengan lafaz al-ma'i, artinya sampai. Yang dibaca fathah karena menjadi maf'ul bih dari yamna'u, hukumnya nasab. Maf'ul bih hukumnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena wusul merupakan masdar, dan masdar itu identik dengan isim mufrad atau kata tunggal. Dan al-ma'i di sini merupakan mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar. Nah, wusul al-ma'i di sini menjadi maf'ul dari yamna'u, maka artinya itu adalah dan suci atau bersih dari sesuatu yang dapat mencegah sampainya air, maka cocok. Jadi pantas jika wusul di sini menjadi maf'ul bih, mengambil makna masdarnya, bukan merupakan isim fa'il sigot mubalaghah. Ila di sini merupakan huruf jar yang merupakan ta'alluq dari wusul, artinya makna lafaz setelahnya itu terkait dengan lafaz wusul, sampai ke. Nah, ini menjadi ta'alluq dari lafaz wusul, sama seperti an menjadi ta'alluq dari lafaz an-naqa, bersih dari, artinya makna lafaz yang terdapat pada syibih jumlah tersebut berkaitan dengan lafaz sebelumnya yang menjadi muta'allaqnya. Ila ini bermakna ke, kemudian lafaz setelahnya itu adalah al-basyarati yang bermakna kulit. Dan di sini dibaca jar atau kasrah itu karena terletak setelah huruf jar, hukumnya majrur atau harus dibaca jar. Tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Jadi makna keseluruhannya itu adalah dan bersih dari sesuatu yang mencegah terhadap sampainya air ke kulit. Jadi syarat wudhu yang keempat itu adalah anggota wudhunya tidak ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke kulit. Wallahu a'lam bishawab.